Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Sebagaimana janji saya tadi, saya akan beri kesempatan lagi kepada Pak Tony Uloli. Karena sempat tadi disentil yang saya tangkap mengenai Pak Tony. Kalau maju itu tidak bisa hanya modal lillahi ta'ala. Tapi memang karena politik sudah menjadi industri kekuasaan. Nah, menurut Pak Tony seperti itu. Jadi maju karena niat lillahi ta'ala itu agak diragukan. Karena politik sekarang ini sudah menjadi industri kekuasaan. Nah, apakah Pak Tony juga? Jadi kemudian yang kedua, dengan kondisi masyarakat Gorontalo sekarang, memang harus butuh modal besar untuk bisa terpilih. Silakan, Pak. Betul yang disampaikan Bung Amos Mosin ini tokoh politik kaliber, dia orang Gorontalo yang menurut saya hebat di politik. Dia pendiri PAN, pendiri partai yang terakhir Pak Amin Rais itu Muhammad, Partai Umat. Tapi kalau tidak salah dia tinggalin. Dia punya sikap yang tegas dan dia sangat kritis, benar. Pikiran-pikirannya bagus. Dia dari ulasan dia orang senang membaca. Tadi luar biasa di Jerman ya. Bang Agung ini memang senang bergerilya, aksesnya bagus, bersahabat banyak orang. Dan alhamdulillah dia masih suka ke Gorontalo, memberi pikiran-pikiran, mengkritisi, itu penting buat Gorontalo. Tadi disampaikan dalam berpolitik itu memang bukan untuk niatnya untuk ibadah, lebih banyak arahnya ke industri ya, politik industri kepemimpinan. Memang sih ya kalau saya lihat seperti itu. Tapi kalau saya sendiri benar-benar saya ingin pengabdian ya, karena saya pebisnis benar. Tapi bisnisnya nggak di Gorontalo, daerah lain. Dan bisnisnya juga bukan bisnis dari PAD, saya pebisnis dari PDRB ya, dari membangun bisnis dari resources sumber daya alam dan jadi melahirkan jadi duit. Saya geluguti cukup, tapi saya di luar Gorontalo. Saya hitung saya udah cukup untuk keluarga, anak, dan saya bilang sama istri, ibu dan anak-anak, saya bilang papa mau bisnis, bapak sudah cukup bangun, kalian udah dewasa bisa melanjutkan ini, bapak mau ibadah, kan udah senior, pengabdian kan. Dan kebetulan di Gorontalo ada keterpanggilan, saya lihat di Gorontalo betul bilang Pak Amos tadi, Bung Amos, nomor 5 termiskin. Itu salah satu keterpanggilan saya. Perubahannya belum. Saya dengan Pak Gusnar, saya 1 tahun 9 bulan jadi wakil gubernur, Pak Gusnar hampir 2 tahun berpasangan. Kami bisa menurun, ini fakta real, kami menurunkan angka kemiskinan hampir 6% loh. Nggak main-main tuh. Kenapa itu? Dan saya mampu seperti itu. Bagaimana caranya? Rahasia dong. Tunggu terpilih dulu harus bikin. Target saya, kita punya target harus di bawah 10%. Jadi saya mau ibadah. Makanya saya bilang saya tidak akan ikut-ikut terlibat di mengatur-ngatur proyek, tapi program saya buat. Fokus saya banyak program untuk APBN itu banyak untuk lapangan kerja, membuka lapangan kerja, keterlibatan rakyat bekerja, dan saya monitor dari UMP-nya sampai UMP harus minimal UMP provinsi dan kita naikkan supaya dia lebih hidup sehingga tumbuh itu daya beli masyarakat. Kalau dia punya income dari proyek apa semua, gaji pekerja harus lokal, itu penting sekali. Selebihnya kita akan dari sisi sumber daya alam, tapi berbasis lingkungannya kita jaga. Kalau tidak bahaya. Ya, Bone Balango harus kita jaga
sekarang tambangnya banyak tapi tidak mempunyai devisa buat daerah. Di Pohuwato juga baru mulai tapi heboh ya. Ini perlu kepastian hukum dan disiplin. Dan saya nggak punya target itu. Saya punya target untuk bahwa saya akan liquid dari enggak. Bisa dimonitor teman-teman dari Perum Demokrasi 5 tahun ke depan. Saya ingin bikin sejarah lah. Saya sudah punya bisnis, saya udah jalan di tempat lain, cukup untuk saya dan anak-anak. Apalagi kita ini ya, sama seperti Pak Rahmat, dia ibadah betul, dia mengabdi. Dan dia memang betul, saya tahu dia membangun trust rakyat itu bahwa dia bangun, tapi dia kapitalnya besar juga, mungkin lebih investasinya, tapi tidak langsung dengan door-to-door dengan rakyat, seperti pembangunan kawasan wisata dan lain-lain. Termasuk kantornya itu luar biasa. Saya kemarin datang eksklusif, mewah banget. Dan informasi dari Adinda Aliun dan Bung Prof. Rustam bahwa setiap RG datang dia perbaiki terus, dia benahi terus, itu anggaran besar kantor. Jadi dia sungguh-sungguh. Perlu kita orang-orang Gorontalo seperti itu di Gorontalo datang ya dari luar. Banyak mereka orang-orang berhasil dan punya sense of belonging untuk Gorontalo, itu penting sekali. Saya pun ingin seperti itu ya, ingin bikin sejarah dan lain-lain. Saya udah senior, tidak, dan bukan karena saya jadi gubernur lalu akan menggunakan fasilitas, enggak seperti itu. Kita ini ibadah dan tidak ada disombongin. Pejabat bersama-sama kita membangun daerah ini. Saya pikir 12 tahun lalu saya sebagai wakil gubernur punya fakta ya, saya tidak pernah terima gaji, saya tidak urus-urus proyek, tapi enggak, saya bilang Pak Gusnar, tapi saya awasi, tapi program kita terlibat, investasi kita dorong, dan tidak ada pungutan biaya, enggak, memang ya itu niat saya. Kalaupun saya waktu itu dengan Pak Gusnar kalah, saya melihat bahwa ini ada hikmah dari Allah. Lu jangan dulu, lu kembali dulu, benahi bisnis sungguh-sungguh, begitu lu kembali lagi. Nah, saya pikir mungkin itu ya. Dan Bung Amos ini dia sudah politiknya udah Yahud, udah tingkat tinggi. Dia juga melihat, dia menjoli real itu bahwa memang Golkar itu partai yang infrastrukturnya sangat kuat. Dia tahu persis. Bung Amos tahu, dia ngomong apa adanya. Saya sih tidak mau ngomong gitu, tapi kan Bung Amos dari partai lain bisa ngomong ya. Saya rasanya itu ada benar, sangat benar sekali. Tapi pertarungan politik di Gorontalo ini saya membaca. Kalau saya ahli di ini politik tertutup, bukan seperti ini. Tapi saya lagi belajar. Ya. Saya tahun 2000 Gorontalo belum provinsi. Saya masih ketua Kadin Irian. Irian itu masih satu. Irian itu 2,5 kali Sulawesi. Teman saya bikin jadi gubernur. Tapi tertutup DPR. Saya punya duit. Tapi saya bilang, yuk maju. Jangan macam-macam, saya urus, saya tangani. Bahkan saya diminta jadi wagub, saya bilang nggak bisa. Saya punya bisnis juga sibuk. Anak saya baru lagi kuliah, lagi keluar, jadi butuh saya konsen di sini. Dan ternyata menang. Orang Golkar sih, Golkar. Pemilihan DPR, saya ahli di situ kalau DPR. Di luar ya terbuka seperti ini, saya belum pengalaman. Pengalaman kemarin kalah ya, tapi kita coba. Recovery untuk melihat ini dan pendekatan ke rakyat. Saya mendekati rakyat ini memang ya itu kapasitas untuk alat lain-lain itu perlu cost tinggi ya, seperti baliho dan semua. Saya menyebar seluruh desa sekarang. Saya sampai dengan rakyat di desa itu udah ada. Tim saya sudah bergerak sistematis dan mereka jangan berhubungan dengan saya langsung, kecuali saya kunjungi baru datang. Jadi tidak ada sibuk seperti enggak, sistem sudah jalan. Ada kordes, korcam, kordes dan lain-lain. Jadi dia udah
bergerak dan mudah-mudahan mereka militan. Karena saya bilang kita tekadnya kita mau bangun daerah, kalian harus maju dan kamu harus berkembang. Kita lahirkan orang-orang Gorontalo yang akan, makanya saya minta ibu-ibu ini tidak mampu kasih kuliah anak, saya gubernur saya kasih harus jadi sarjana anaknya dan jadi pebisnis. Saya bilang orang yang kaya bukan turunan, selagi ada kesempatan you harus maju. Kita mensupport di situ. Nah, itu yang akan saya sosialisasikan buat teman-teman rakyat di Gorontalo insya Allah, dan saya yakin itu bisa karena banyak kawan-kawan yang saya akan bersama-sama, ada Pak Bung Rahmat ya, termasuk Bung Amos juga kita libatkan dalam pemerintahan bila saya dipercaya rakyat, termasuk ada Pak Rusli mantan gubernur, dia ahli infrastruktur real, kita harus akui Pak Rusli berhasil dalam infrastruktur, termasuk Bang Fadel. Bang Fadel ini ahli di membangun networking PR. Gorontalo dulu orang tidak tahu, orang tahu cuma Sulawesi Utara, kadang dikira Gorontalo di Kalimantan. Setelah Bang Fadel semua, bahkan sekarang pun kalau sebut Gorontalo Bang Fadel ya, kita sebutnya gitu. Jadi dia jago di situ. Pak Gusnar ini ahli dalam pemerintahan dan clear. Saya sempat belajar dari Pak Gusnar. Ya, kawan-kawan ini senior ini kita libatkan bersama-sama bila saya dipercaya rakyat. Dan forum demokrasi kita akan friend ya, tidak ada tinggi dan semua sama, bersahabat. Pertemanan kita tinggi, insya Allah kita buat Gorontalo akan jauh lebih maju bila saya dipercaya rakyat untuk gubernur tahun 2024 bulan November nanti. Gitu Bung Hadi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada pertanyaan, sebenarnya banyak pertanyaan juga di publik. Mungkin bisa dijawab singkat saja. Kalau misalkan Nasdem mencalonkan Pak Rahmat Gobel, apakah Pak Tony Uloli tetap akan bertarung? Saya udah bilang, saya mau maju gubernur. Saya tidak bisa jadi wakil gubernur. Jadi siapapun yang maju, saya harus kita lawan, bertarung. Ya, kita kan fighter. Tapi Pak Rahmat arahnya mendukung saya. Sorry ya, bukan promosi ini. Pak Rahmat ini teman. Dia ini ada tanggung jawab buat Gorontalo luar biasa. Orang ini luar biasa. Dulu waktu pileg pertama, saya orang Golkar, tapi saya diam-diam promosikan Pak Rahmat dan Pak Rahmat tidak pernah tahu. Saya bilang, kalian ini RG, dia maju, dia bangun masjid di mana-mana tanpa ada tujuan politik loh zaman dulu. Saya ingat, saya bilang, mulai dari Bualemo, termasuk di Kabila. Saya waktu Wagub, saya undang, saya bilang, dia datang, saya sambut sebagai wakil gubernur, pakai karpet merah di VIP. Dia kaget dengan teman-teman Kadin. Ini presiden yang pakai kartu merah. Saya bilang Anda punya jasa besar di sini. Saya pimpinan daerah dan Anda putra daerah, punya kontribusi buat Gorontalo mulai dari ayah dan Anda sendiri generasi kedua. Saya hormati dan saya punya tanggung jawab. Tanya apa yang saya perlu bantu? Saya bilang, bikin masjid di mana? Kabila nggak ngerti Kabila di mana. Kabila lebih besar dari Tapa. Saya bilang, tahunya cuma Tapa dibikin itu. Jadi saya bilang teman dan kawan orang Gorontalo ini, kalau kita sudah apalagi tentang investasi, tentang hal-hal yang menyangkut ritual Islam itu enggak agama dia di Kabila itu menang telak Pak Rahmat di situ. Saya nggak enak juga sama Pak Rungkono Golkar ya. Ya itu saya lihat Pak Rahmat dan dia pebisnis, punya komitmen tinggi dan saya dengan dia udah lama bicara, pinginnya seperti itu. Kan saya dari kuning, RG dari biru, kita sama-sama bangun Gorontalo. Gitu. Beliau. Baik. Insyaallah ya. Terima kasih.